dan satu kotaknya ini idealnya memang untuk satu teman-teman, untuk satu ekor kambing. Dua itu maksimal teman-teman ya, bisa juga 2 ekor tapi itu maksimal. Kita juga perlu memperhatikan daya tarungnya teman-teman ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kenapa sih kita nggak pakai mode ngestek? Tentunya kami punya alasan. Nah, karena kami itu memegang teori bahwa bau di kandang itu terjadi karena adanya interaksi antara urin atau air kencing dari kambing dan kotorannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami Kerabat Ternak. Nah, pada kesempatan siang hari ini kami akan mereview kandang kami nih teman-teman, kandang baru kami Kerabat Ternak 2. Nah, kita akan review bahan, ukuran, dan sistem kandangnya bagaimana. Nah, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel kami terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua tentunya. Nah, oke. Perkenalkan nih ya, kandang kami Kerabat Ternak 2, teman-teman. Jadi, kandang kami ini berukuran 18 meter kali 2 meter. Nah, kandang kami ini dibangun sudah 4 bulan yang lalu ya teman-teman. Cuman kami memang baru bisa nge-review karena kemarin cukup crowded di kurban. Setelah itu pemasarannya, setelah itu ada beberapa kendala yang memang kami baru bisa review sekarang ini. Nah, oke. Karena kami berukuran 18 meter kali 2, jadi satu plongnya ini ukurannya 270 cm kali 180 cm teman-teman. Terbagi menjadi 2 kotak teman-teman. Nah, untuk pemilihan kayunya kita pakai kayu Kalimantan teman-teman untuk kandangnya ini. Kenapa sih kita pilih kayu Kalimantan? Karena kayu Kalimantan itu lebih kuat teman-teman ya, karena tingkat keringnya itu lebih tinggi, sehingga tidak ada resiko kayu molet dan lain-lain sebagainya, dan lebih kuat tentunya. Kenapa kita pilih kayu Kalimantan itu? Nah, untuk ini lantainya atau geladaknya, mungkin kita bisa buka satu ya teman-teman, untuk kita bisa lihat lantainya nih. Oke, nah ini kita lantainya kita pakai kayu waru teman-teman. Kita pakai pohon waru. Kenapa kok kita pakai pohon waru? Karena pohon waru sendiri itu kan ketika terkena urin kambing itu tidak luntur teman-teman, dan lebih pulen, lebih kuat juga. Sehingga ketika kita memelihara kambing kontes, kebersihannya itu terjaga, karena kayu waru kan terkena urin itu kan tidak berubah warna dan tidak melekat di bulu dari kambing kita. Nah, itu. Terus untuk ukurannya teman-teman ya, ukurannya yaitu tadi sudah saya jelaskan, satu plongnya 270 kali 180, kita bagi menjadi 2 kotak, dan satu kotaknya ini idealnya memang untuk satu teman-teman, untuk satu ekor kambing. 2 itu maksimal teman-teman ya, bisa juga 2 ekor tapi itu maksimal. Kita juga perlu memperhatikan daya tarungnya teman-teman ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus kalau 3 itu bukan maksimal lagi, itu maksa teman-teman ya. Jangan sampai kapasitas 2 diisi 3 teman-teman, nanti produktivitasnya juga terganggu dan mempengaruhi si kambingnya juga. Nah, lalu untuk ukuran tempat pakan teman-teman ya, kita tempat pakan pakai ukuran 45 cm teman-teman nih. 45 cm cukup ideal teman-teman untuk kambing, karena kita pakannya relatif dengan rambanan teman-teman ya, dan relatif harus lebih luas agar tidak terjadi pakan yang terbuang sia-sia gitu teman-teman. Nah, lalu untuk ukuran ini, tingginya pakan ini ke sini, ke lantai dasar, lantai kandang itu 60 cm teman-teman. Nah, 60 cm ini cocok memangnya untuk PE atau etawa. Namun untuk sanen harus lebih rendah teman-teman ya, 50 cm lah. 50 cm itu cukup ideal untuk sanen, karena kan tinggi dari PE dan sanen kan memang berbeda. Nah, itu. Terus tinggi dari ini teman-teman, lantai ini ke sini. Nah, ke lantai dasar ini 30 cm. Ya kan? Kita pakai pintu yang bisa dibuka keluar teman-teman ya.
bisa buka kita tutup, dan dengan mudah karena mempermudahkan mobilisasi dari ternak. Terus kenapa kok ini 30 cm itu ideal teman-teman ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga. Kenapa kita mengurangi resiko ketika kambing itu bunting untuk keluar masuknya, terus ketika mau dimandikan, mau exercise dan lain sebagainya itu mudah, tidak ada, maksudnya mengurangi resiko dari keguguran itu. Nah, terus untuk model jerujinya, nah kita jerujinya itu pakai kayu Kalimantan teman-teman ya, dan untuk ukuran jerujinya itu terserah teman-teman lah, sesuai dengan budget teman-teman ya. Kalau jerujinya kita pakai sistem seperti ini teman-teman, teman bisa lihat. Jadi yang atas agak renggang, yang bawah memang cukup rapat teman-teman ya, karena untuk menghindari adanya ular masuk atau apapun itu yang bisa mengganggu ternaknya. Nah itu. Lalu untuk lantainya tadi ukurannya 3 x 5 teman-teman ya, ukuran usuk itu teman-teman. Nah agar lebih kuat, karena kambing yang kita pelihara di kerabat ternak itu relatif besar-besar ya teman-teman, relatif besar dan jumbo, maka kita memilih ukuran 3 x 5. Nah kalau terlalu kecil juga resiko patah keblowok itu sangat besar teman-teman ya. Oke, nah terus kita bisa review di bagian bawahnya ini. Mohon maaf ya teman-teman, memang ini agak berantakan karena ini masih belum jadi 100% kandang kami. Nah ini kita pakai model kolam teman-teman ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita pakai model kolam resapan, bawahnya itu pasir teman-teman. Jadi kita nggak pakai model mester. Nah kenapa sih kita nggak pakai model mester? Tentunya kami punya alasan. Nah karena kami itu memegang teori bahwa bau di kandang itu terjadi karena adanya interaksi antara urin atau air kencing dari kambing dan kotorannya. Nah untuk menghindari interaksi itu, maka kita menggunakan resapan agar air kencingnya langsung masuk ke pasirnya dan terserap, sehingga untuk kotorannya kering teman-teman, jadi tidak ada bau yang bisa naik ke atas, karena bau itu bisa menghasilkan amonia teman-teman, dan itu sangat fatal bagi kesehatan si kambing. Nah ini teman-teman perlu mempelajari sedetail itu teman-teman, karena sangat berpengaruh bagi kesehatan. Nah kalau misalkan memilih mester teman-teman ya, harus membersihkan setiap hari atau 2 kali sehari lah, nah agar tidak terjadi tadi amonia naik ke atas. Nah itu teman-teman. Nah lalu untuk kolamnya ini, untuk pembersihan ini, kotorannya ini bisa sampai 3 bulan atau 4 bulan sepenuhnya itu baru dibersihkan. Ketika sudah mulai full kita bersihkan, dan itu dijamin tidak berbau. Dan kami sudah menerapkan ini di 3 kandang teman-teman ya, 1 kandang mitra, 2 kandang kami utama ini, dan memang hasilnya sangat memuaskan lah, tidak berbau, terlihat lebih bersih dan lebih nyaman bagi ternaknya itu. Nah untuk kesimpulannya teman-teman, setiap kandang itu semuanya bagus, tergantung bagaimana tujuan kita di peternakan itu, mau kita memelihara apa. Nah itu teman-teman ya. Nah kami tidak berbicara kandang kami yang paling bagus teman-teman, tapi kandang model seperti inilah yang memang sering dipakai oleh peternak-peternak lainnya. Nah kandang itu nggak harus bagus teman-teman, tapi harus mempunyai nilai dasar dari kandang itu, yaitu yang pertama, kandang itu harus bersih. Yang kedua, harus tidak lembab teman-teman ya, kelembapannya dijaga. Terus yang ketiga, kandang itu harus nyaman bagi ternak dan peternaknya, karena ketika kita bekerja di kandang, kita juga harus memikirkan efisiensinya. Nah itu teman-teman, nilai dasar dari kandang itu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kami sharingkan. Jangan lupa teman-teman ya, nilai dasar kandang itu perlu diingat. Nah mungkin itu dulu yang bisa kami sharingkan, semoga bermanfaat. Apabila ada kritik, saran, pertanyaan, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.